90,2 Serambi FM Syedaralun, masih bersama saya Iska Novita di talk show interaktif kita dengan tema obesitas dan PTM gimana cegahnya ya. Dan untuk Anda bisa mendengarkan talk show ini di live serambifm.com dan juga di Facebook Serambi FM ya. Dan Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama kami. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan ataupun Anda ingin tanyakan ya, bisa langsung di 0811689020. Dan masih bersama dengan 3 orang narasumber saya di sore hari ini, ada Dr. Fiona, Dr. Fitri dan juga Dr. Tasya ya. Kita lanjut untuk membahas tema kita kali ini mengenai obesitas. Kali ini kita mau tanya dulu sama Dr. Fitri, kira-kira siapa saja ini yang beresiko terkena obesitas, Dok? Sebenarnya semuanya mempunyai resiko ya, semuanya mempunyai resiko untuk menjadi obesitas. Seperti tadi sudah kita sebutkan, semua beresiko, tidak memandang bulu, mulai dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa sampai lansia juga ya. Cuman bagaimana caranya kita mencegah kan seperti itu ya, mencegah faktor resiko tidak terjadinya obesitas. Tentunya banyak hal-hal yang untuk untuk pencegahan kita bisa menjadi obesitas yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Fiona. Tapi pada intinya semua orang bisa menjadi obesitas apabila kita tidak merubah gaya hidup, perilaku kita itu dengan mudah. Dengan mudah obesitas itu akan mendatangi kita secara perlahan-lahan. Mungkin seperti itu. Oke, berarti obesitas ini tidak pandang usia ya. Siapa saja bisa terkena obesitas ya. Iya. Kita beralih ke Dr. Fiona. Ini jika obesitas ini terjadi pada bayi dan balita, ini gimana cara untuk penanganannya sendiri? Oke, misalnya datang nih ke tempat kita nih atau ke praktek, seorang bayi datang dengan obesitas atau balita. Ya kita pisahkan dulu bayi lah misalnya kan. Nah kita anamnesis, kita tanyakan dulu bayinya memang kayak tadi Dr. Tasya pernah bilang bahwa bayi ASI ataukah dengan susu formula itu di bawah 6 bulan ya kan. Nah itu si bayi ASI kalau memang dia karena kena obesitas tidak ada yang hal khusus sebenarnya yang kita lakukan. Susu kan terus ASI-nya gitu ya. Sampai dia sampai 6 bulan aktivitasnya makin lama kan akan makin banyak, akan makin meningkat. Jadi bayi ASI tidak masalah sebenarnya. Tetapi walaupun begitu, persoalan ASI adalah persoalan komposisi sangat luar biasa sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi hanya persoalan asupan. Kelebihankah dia? Jangan-jangan dia kelebihan. Why? Kenapa kelebihannya? Ngempeng tidur neneknya terlalu lama misalnya ya. Kemudian pakai ASI perah yang pakai botol dot ya. Pakai botol dot kan kita nggak bisa mengontrol jumlahnya. Dikasih patokan misalnya 6 kali 200 gitu. Yang otomatis kebutuhan kalorinya akan meningkat sehingga kalau ininya ya yang gara-gara dotnya ini yang harus kita selesaikan gitu ya. Tetapi perlakuan khusus pada bayi di bawah 6 bulan tidak ada. Hanya kita mengontrol asupannya saja gitu. Nah, sangat berbeda dengan penanganan pada bayi di atas atau bayi atau balita ya yang mudah pakai MPASI. Nah, di situ harus ada kebutuhan gizi yang memang sesuai dengan anak-anak usia 6 bulan sampai 2 tahun ya. Ya tadi jangan-jangan ada hidden sugar nih di dalam susu formula ya kan. Nah, sugar yang dia tidak sebutkan tuh di dalam komposisi. Makanya biasakan update pengetahuan nih Bu Ibu ya. Bu Ibu di nutrition fact itu ya. Oke, baik, kita tahan dulu dokter karena ada penelpon ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana ini? Saya Redi Bu, di Takengon Bu, dengar lihat streaming nih. Halo Takengon. Oke, Pak Redi, silahkan dengan. Jadi sekalian mau curhat juga nih sama Dr. Fiona tadi ya. Jadi saya kan umur 39 nih Dok. Jadi tingginya sekitar 168 kan, berat badan itu 80. Apa itu termasuk obesitas gitu Dok? Karena kalau saya sih merasanya biasa-biasa aja gitu kan. Kemudian ada juga saran dari teman ikut diet keto gitu. Menurut dokter itu gimana Dok? Apakah ada risiko nggak kalau kita untuk dengan diet keto itu? Itu aja Dok.
Bu Paci. Ya. Oke, baik, ada Redi di Takengon ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Redi, kita tahan dulu, kita lanjut dulu dengan penjelasan dokter tadi ya. Nah, kemudian yang soal tadi hidden sugar, makanya ibu-ibu update dulu nih, sering baca gitu ya kan. Nah, sering baca nutrition fact, dia tidak menyebut gula pasir di situ, tetapi nanti ada maltodextrin, ada komposisi gula-gula yang lain yang menyebabkan terjadinya kelebihan kalori gitu ya. Sehingga itu harus dipantau dengan benar. Caranya bagaimana ya? Konsultasilah. Jangan mengupdate ilmu sendiri-sendiri ini. Dengan Google nggak apa-apa, tetapi nanti di-compare dengan pengetahuan profesional, dengan dokter kah, dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian apalagi tadi yang bayi balita ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke di atas 2 tahun, nah itu baru bisa kita adakan intervensi bagaimanakah pola makan yang tepat, karena si masa 2 tahun ini masih yang golden period tadi, masih 1000 hari pertama kehidupan ya, 1000 HPK itu. Jadi harus benar-benar ini kan dengan bagus. Kalau bisa konsultasilah ke dokter. Nah, jadi seperti itu. Baik, mungkin bisa langsung sekalian menjawab pertanyaan Redi tadi di Takengon. Bang yang Redi umurnya 39, tingginya 168, beratnya 80. Ya. Nah, sekarang WHO menetapkan obesitas is a disease, suatu penyakit, ya kan? Nah, cara menentukannya secara pasti adalah dengan pengukuran lemak. Nah, tetapi kan pengukuran lemak tidak setiap tempat tersedia, di rumah sakit yang ada atau di tempat praktek-praktek dokter. Nah, kalau itu tidak tersedia, bisa kita pakai IMT. Ya, sebagai dasar ya. Kalau untuk masyarakat aware banget dengan IMT udah sangat bagus. Tadi saya hitung nih, IMT-nya 80 kg 1,68 cm tingginya, berada di 28,34. Seperti yang disebutkan Dr. Fitri, kalau Dinkes saat ini mengacu ke WHO ya, itu berada di obesitas. Nah, tetapi kalau ada kriteria yang lebih spesifik nih, karena WHO itu rasnya itu gede-gede, ya besar-besar, sementara orang Indonesia itu tidak sebesar orang luar negeri, kita pakai kriteria Asia Pasifik. Dia IMT yang lebih kecil, dia obesitasnya lebih besar. Semakin beda ya. Jadi kalau IMT si Bang Redi ini tadi di 28, sekian, berada di obesitas grade 1. Jadi obesitas tuh ada grade 1, grade 2, grade 3. Jadi sudah kegemukan. Nah, balik lagi, kok dia nggak merasa gemuk ya? Ya gitu ya, nggak merasa gemuk. Balik lagi ke komposisi dan ke apa sih namanya, asumsi gitu. Jangan-jangan memang dia hidup di orang yang lebih besar-besar dibandingkan Bang Redi sendiri, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, untuk memastikannya, silakan cek komposisi tubuh. Di mana? Di puskesmas saat ini juga tersedia loh analisa pemeriksaan komposisi tubuh pakai timbangan. Silakan cek komposisi tubuh. Kalau sudah dapat, silakan compare, datang ke konsultasilah ke dokter. Oh, saya sudah harus pakai bantuan atau tidak. Nah, tadi dia nanya caranya ya. Diet keto ya. Diet keto ya. Nah, berbicara masalah diet keto, rata-rata dokter spesialis gizi klinik pasti tidak merekomendasikan diet ketogenik. Arti diet ketogenik ini adalah diet tinggi lemak. Ya. Lemaknya itu mencakup kita kalau kita 100%, lemaknya tuh bisa 90%. Atau karbonnya ya. Gitu ya. Protein dikit, jadi lemaknya itu tinggi banget. Nah, dengan berefek terhadap rendahnya gula, ya kan? Jadi dia metaboliknya itu kayak gini nih. Si gula nggak dikit, sehingga lemak dipakai sebagai sumber energi. Tetapi hal tersebut 3 bulan pertama oke. Selanjutnya itu analoginya kayak bensin, kita mobil kita biasa kita pakai dengan Pertamax. Nah, tetapi bensinnya gula ini kita ganti dengan lemak. Jadi kayak orang ini fogging, berkabut, lemot, dan tubuh metabolisme menjadi metabolisme anaerob. Jadi metabolisme itu berubah, shifting menjadi metabolisme yang tidak baik. Nah, satu-satunya cara yang direkomendasikan adalah diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang. Ya, caranya bagaimana? Harus kalau mau sehat tanpa penurunan lemak, tanpa penurunan berat, ya dietnya
harus pakai isi piringku. Tapi kalau mau turun harus dihitung kalorinya berapa. Harus dihitung. Oh, sekian kalori yang saya asup sehari. Yang tahu siapa itu? Dokternya. Nah, tahu berapa kalori. Nggak bisa hitung-hitung sendiri. Nah, kemudian apalagi olahraga. Nah, olahraga pilih-pilih. Jangan pula untuk menurunkan lemak dipilih nge-gym. Ya pasti enggak turun lemaknya. Jadi ada olahraga-olahraga tertentu, ya kan, yang namanya kardio. Nah, kardio itu contohnya jalan, ya kan. Kemudian apalagi lari, aerobik, zumba, berenang, sepedaan. Nah, itu kardio. Itu olahraga untuk menurunkan lemak. Nah, kemudian kalau ada satu jenis olahraga lagi, olahraga untuk menaikkan otot, namanya kayak di gym, terus angkat dumbbell, angkat beban. Nah, itu untuk menaikkan otot. Dipilih dulu. Ya, jangan gara-gara temen ke gym, akibatnya masa ototnya naik, lemaknya nggak turun, nah berat badannya ikut naik. Ya beda lagi. Jadi saran saya ke Bang Redi ini, mungkin Takengon belum punya ya dokter spesialis gizi klinis, tapi saya cukup banyak pasien dari Takengon ini. Ya, silakan datang, ya kan, berkonsultasi ke salah satu dokter spesialis gizi klinik lah. Nah, untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan lemak, untuk menaikkan otot ya. Nah, nggak bisa sembarangan karena harus ada program yang terukur dan terarah. Itu nggak bisa maksudnya kira-kira ada nggak jeruk nipis katanya bisa menurunkan lemak gitu kan. Jeruk nipis makan, donatnya makan juga, apalagi itu namanya bakwannya makan juga. Ya nggak bisa, karena kita sedang tahap mempertahankan, menurunkan, bukan mempertahankan. Ada satu effort yang lebih kuat. Toh kita makan dikurangin sedikit dan dipilih dengan jumlah jenis tertentu gitu, yang bagus gitu, supaya tubuhnya dengan penurunan berat, imunnya juga tetap terjaga. Karena nggak ada alasan sedikit makan, aku kurangin makan, tapi besok aku 3 hari kemudian aku flu. Ya karena memang caranya mungkin salah gitu ya. Kalau mau dibahas nggak selesai nih 2 jam. Tapi intinya seperti itu. 3, defisit kalorinya harus turun. Kemudian olahraga dan perubahan perilaku. Itu dia. Oke, baik. Kita beralih ke Dokter Fitri sekarang ya. Kira-kira bagaimana ini pola hidup yang dianjurkan dalam penanganan kejadian obesitas itu sendiri, Dok? Pola hidup kita sebenarnya mengulang-ulang juga ini ya. Pola hidupnya sebenarnya ya yang sudah para pakar katakan tadi ya, bahwa selain juga mengurangi makan atau jumlah kalori yang harus kita kurangkan, yang pasti ya jangan lupa juga aktivitas fisik ya. Itu harus, aktivitas fisik harus tetap kita kerjakan setiap hari. Kemudian olahraga, kemudian yang pasti perilaku kita mengubah mindset kita, bagaimana caranya kita hidup sehat ya, merubah perilaku kita yang biasanya kita selalu makan dengan makanan instan mungkin atau makanan siap saji. Silakanlah sekarang mengolah makanan yang ada di rumah gitu. Apalagi para laki-laki kan biasanya kalau di tempat kerja malas pulang gitu. Sering masuk ke warung. Ibu-ibu juga seperti itu. Biasanya kadang-kadang nunjuk aja. Akhirnya apa? Anak-anak juga biasa makan dengan yang ibu-ibu tunjuk gitu. Iya betul. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita rubah. Artinya kita siapkan semua makanan yang tentunya kita sudah pasti, yang pasti kebersihannya juga sudah pasti. Kemudian nilai gizinya juga artinya ya kita sudah tahu lah, sudah dapat ya. Kemudian mungkin juga yang paling utama stres ya. Ya dokter Fiona, stres itu kan juga akan mengakibatkan keinginan untuk makan ya, ada suatu hormon yang akan meningkatkan kita untuk makan terus namanya ya. Kortisol. Iya, namanya kortison. Kemudian jadwal tidur juga ya seperti itu juga. Ini paling pengaruh nih. Iya. Makin begadang semakin begadang semakin enak makan karena supaya kata-kata orang supaya ada inspirasi itu ada juga dulu setoples keripik. Nah, seperti itu, atau laki-laki ada dulu sekotak rokok. Tapi kan sebenarnya hal-hal itu kan hal-hal yang salah, yang hanya ada
itu hanya pemikiran kita, perasaan kita saja. Oke, baik. Jadi bukan hanya faktor makanan saja, tapi banyak faktor. Oke, ini mungkin karena sudah 1 jam, pertanyaan terakhir untuk Dokter Fiona ya. Jadi penanganan dan pencegahan atau mungkin apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlanjur overweight atau bahkan obesitas nih, Dok? Oke. Aware satu, harus aware ya. Yang pertama, kapan seseorang perlu bantuan? Satu, bila IMT-nya lebih dari 23. Kenapa? Kriteria Asia Pasifik itu 23. Itu sudah harus cari bantuan. Salah satu ya, enggak semua. 2, ada tanda-tanda laboratorium, kolesterol, trigliserid atau asam urat. Karena sekarang salah satu aja itu berarti pasti, bukan pasti, kemungkinan bisa karena didapat dari makanan. Ya. Betul. Kemudian yang ketiga, adanya lingkar pinggang. Kalau wanita di atas 80, pria di atas 90. Kemudian yang keempat, ada tanda-tanda hitam di selangkangan, di ketiak, di leher. Itu walaupun tidak ada tanda-tanda kegemukan, silakan cari pengobatan. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah disebutkan ya kan. Caranya tidak ada, ubah mindset dulu yang pertama. Tidak ada yang bilang jangan berpikir gemuk itu sehat. Nggak apa-apa gemuk, sehat gitu ya. Yang penting happy. Dan jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ya, karena kita tidak tahu genetik seperti apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jangan-jangan kita lemah di bagian kandungan, yang satu lemah di bagian lutut. Kelebihan beberapa kilo saja sudah memberikan hasil yang berbeda. Ada yang satu nggak punya anak, ada yang satu nggak spermanya dikit ya kan, ada yang satu lagi nyeri lutut. Jadi jangan pernah. Nah, segera cari pertolongan. Udah dapet caranya, perbaiki nutrisi. Ingat jumlah, jenis, jadwal. Jumlahnya yang tahu dokternya. Atau kalau sudah konsultasi sekali, udah tahu tuh caranya mencari adalah, kalau laki-laki 30 dikali berat badan ideal. Berat badan ideal ya, jangan berat badan sekarang naik lagi nanti. Jadi cari dulu berat badan idealnya. Misalnya 60 berat badannya, perempuan tinggi 160, berat badannya 160 dikurang 100 dikurang 10%. Dapatlah berat badan ideal kali 25 untuk perempuan, laki-laki kali 30. Mau cari di Google dulu boleh, silahkan. Namanya belum ketemu nih sama dokter ya kan. Cari di Google, set dapat makanannya apa, udah jumlahnya. Kemudian jenisnya harus mencakup semuanya. Ada karbonya nasi, kentang, mie ya kan. Terus apalagi jagung. Nah, nasi putih, nasi merah boleh mana aja. Nah, tapi jumlahnya lagi kira-kira ya kan, nggak bisa seperti suka-suka. Harus ada protein, ikan, ayam tanpa lemak. Jadi kulit tidak perlu dimakan. Kulit fried chicken tidak perlu dimakan. Terus daging tanpa lemak. Ya. Daging tanpa lemak. Nah, itu juga nggak boleh. Telur, pilih-pilih. Kalau ada golongan telur, kalau telur bebek itu high fat. Jadi pilih-pilih, tidak boleh dimakan ya. Kemudian udah protein, lemak, hindari trans fat. Apa trans fat? Itu lemak yang jahat banget. Adanya di mana? Di minyak yang sudah hitam, yang kalau di pinggir jalan semakin dengan hitam semakin enak dia. Nah, ya kan? Nah, itu lemaknya jenuh. Nah, itu dihindari. Donat yang pokoknya digoreng dalam minyak seperti itu. Boleh ganti dengan olive oil, boleh ganti dengan canola, ataupun kalau uangnya nggak cukup, boleh pakai minyak biasa, tapi jumlahnya nggak boleh mandi lagi. Mungkin siang sudah digoreng, tapi malam jangan lagi gitu. Jadi dikira-kira ya, jangan kayak dulu 1-2 kilo habis 2 hari misalnya ya kan. Nah, kemudian harus ada sayur, harus ada buah. Tapi enggak boleh juga kalau diet itu diet sayur dan buah aja. Nah, nanti lemes, kekurangan karbo, kekurangan protein, mahal ya kan. Jadi harus mencakup seperti itu. Itu jenis ya. Jadwal. Kalau nggak pernah sarapan, belajar sarapan gitu ya. Kalau pasien-pasien saya bilang
nggak pernah sarapan, kamu harus belajar sarapan. Kamu saya kejar-kejar makan nih, gitu ya. Jam 7 kamu makan, jam 10 makan, jam 1 makan, jam 6 sore makan, jam 7 malam makan, jam 9 makan. Jadi bisa 5-6 kali sehari. Cuma makannya tidak seperti makan kita yang biasa. Nah, gorengan tidak ada lagi, tidak ada tempat seafood, tidak ada untuk sementara nih kalau udah terjadi obesitas. Nanti kapan bisanya? Namanya manusiawi ya, kepingin sesekali. Ada waktunya. Begitu programnya udah stabil, dia boleh makan seafood dan sebagainya gitu. Olahraga jangan lupa. Udah selesaikan programnya ya. Ya emang nggak cukup membahas obesitas ini hanya 1 jam aja ya. Mudah-mudahan nanti ada babak keduanya ya. Oke, karena juga sudah 1 jam, jadi mungkin ada final statementnya dari para narasumber di hari ini, mulai dari Dr. Tasya dulu. Terima kasih. Kalau dari saya, sekali lagi teman-teman, para pendengar Radio Serambi FM, obesitas itu pencegahannya sejak dini ya, dari masih anak. Jangan lupa standar pemberian makan anak tadi, mulai dari inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, MPASI sesuai rekomendasi, dan juga melanjutkan menyusui sampai 2 tahun, dan juga gizi seimbang. Bagi anak, gizi seimbang bagi remaja, isi piringku tadi Dr. Fiona sudah bilang. Kemudian buat kita semua yang sudah terlanjur ya dan memiliki problem ya, selalu ada jalan untuk kembali ya. Iya, selalu ada jalan untuk kembali, dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin itu saja. Mungkin itu aja dari saya. Semangat terus. Oke, baik Dr. Fitri, silakan. Kalau dari saya mungkin sayangi diri Anda, keluarga kita juga, terutama diri sendiri. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Mungkin seperti itu aja. Oke, baik. Terakhir dari Dr. Fiona. Kalau saya, remember, without commitment you will never start. Without consistency you will never finish. Jadi tanpa komitmen kamu gak akan pernah mulai. Tanpa konsistensi kamu gak akan pernah menyelesaikan programmu. Jadi itu harus dipegang. Betul. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak untuk 3 narasumber saya di sore hari ini yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan setelah dari talk show ini Anda Syedaralun bisa mengubah mindset terlebih dahulu, lalu cari pertolongan nih ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Fiona tadi ya. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan di sebelah Anda karena kebutuhan kita pastinya berbeda ya. Kalau begitu terima kasih banyak atas atensi Anda Syedaralun. Sampai bertemu di talk show lainnya. Saya Iska Novita dan 3 orang narasumber saya pamit di sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.